hari ini kita bahas tentang loader, ya, loader dan truk, ya. Oke, loader ini digunakan untuk memuat material, ya, memuat material dari tempat ini, ya, tempat penimbunan ke tempat penimbunan yang lainnya, ya, dari misal jadi orang sudah menggali, kemudian ada timbunan, diangkutlah oleh loader ini tadi ke timbunan lainnya, ke tempat timbunan lainnya, atau ke dalam truk, ya. Yang penting diperhatikan di dalam pekerjaan loader ini bahwa bagian bawah materialnya harus mempunyai ketinggian yang sama dengan permukaan alat itu berada. Karena apa? Karena lengan bangkatnya ini tadi tidak bisa lebih ke bawah lagi dari badan alat, ya. Kemudian material yang diangkat, yang dimasukkan ke dalam loader ini tadi harus material lepas, ya. Jadi kohesivitasnya harus diperhatikan dulu. Kalau terlalu kohesifnya terlalu tinggi, maka boleh digunakan loader ini, tetapi jadi tidak terlalu produktif, ya, sesuai dengan hitungan tadi. Kemudian ini dapat ditambahkan attachment, ya. Jadi ada bucket, forklift, dan backhoe. Jadi kalian kadang-kadang bisa lihat, ya. Jadi ada ekskavator, ya. Ada ekskavator backhoe, belakangnya loader gitu, ya. Atau ada forklift, ya. Kemudian ukuran bucketnya ini antara 0,15 meter kubik sampai 15 meter kubik, ya. Yang paling sering digunakan itu adalah 6 meter kubik. Nah, ini, ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya dengan dozer, ya, mirip dengan dozer. Yang membedakan adalah lengannya ini, ya. Kalau dozer dia nggak bisa ngangkat setinggi ini lengannya, ya. Jadi kalau dozer cuma bergerak di depan sini saja, angkatnya sedikit. Kalau ini dia bisa mengangkat lengannya sampai bisa memasukkan material itu ke dalam truk, ya. Nah, bagaimana metode pemuatannya, ya? Metode pemuatan bucket loader ini dapat dipilih sesuai dengan lapangan, ya. Lapangannya bagaimana kondisinya. Jadi ada yang dinamakan dengan I-shape, V-shape, dan fast loading, ya. Jadi kalau I-shape ini adalah truk bergerak maju saat loader ngambil material, ya. Kemudian dia mundur saat loader telah siap memindahkan material ke dalam. Kemudian ada V-shape. Nah, ini truknya tidak bergerak sampai bak terisi penuh, ya, dan loader yang melakukan gerakan, ya. Jadi loadernya memuat di sini, ya, kemudian truknya nunggu di sini, ya, tunggu di sini. Nah, si loadernya akan melakukan gerakan menyerupai V, ya. Kemudian dia akan memuat material tadi ke dalam truk ini, ya. Kemudian fast loading, ya. Fast loading ini akan melakukan gerakan si truk, ya, truk yang bergerak menuju loader yang bucketnya telah terisi penuh, ya. Jadi dia akan melakukan gerakan ini tergantung dengan satu bagaimana truk akan bermanuver, gitu, ya. Kalau truknya susah bermanuver, ya nggak bisa mondar-mandir truknya. Jadi harus diperhatikan site-nya bagaimana, ya. Kemudian bagaimana alat-alat tersebut bermanuver, ya. Jadi harus diperhatikan dulu bagaimana ini. Kemudian kapasitas angkat dari loader, ya. Tentu saja dipengaruhi oleh berat mesin, ya. Jadi semakin berat mesin, loadernya juga semakin besar, ya. Jadi traktornya maksudnya, ya.
Kemudian lokasi titik berat alat, ya. Panjang radius antara pusat putaran alat dan attachment. Jadi harus diperhatikan dia bergeraknya seperti apa, attachment-nya apa saja. Jadi harus nanti itu akan berpengaruh terhadap titik berat alat, ya, dan tenaga. Tenaga alat ini ya tergantung mesin tadi. Ya, jadi semakin besar horsepower-nya, semakin besar pula tenaga alat. Ya. Nah, produktivitas loader ini ya kurang lebih sama dengan alat-alat berat yang kemarin sudah kita pelajari, ya, bahwa tergantung dengan kondisi materialnya, ya. Jadi intinya semakin lepas kondisi material, ya, loader ini akan semakin mudah bekerja, ya. Jadi misal pasir kan material yang sangat lepas gitu ya, sehingga dia untuk diangkut itu sangat gampang. Ya. Berbeda dengan tanah clay, ya, clay itu sangat stick ya, sehingga kita harus si loader harus bekerja ekstra dan produktivitasnya tentu tidak akan sama dengan kalau dia memuat pasir, ya. Kemudian tipe bucket dan kapasitasnya, ya. Kemudian area untuk pergerakan loader itu yang dikatakan tadi bahwa kalau kita memilih di satu situasi yang ada di lapangan ya harus lihat dulu bagaimana dia bisa bergerak, ya. Kemudian waktu siklus dan waktu efisien loader. Nah, produktivitasnya ini ada dari ukuran bucket, kemudian ada dipengaruhi oleh cycle time, kemudian bucket fill factor, dan dikalikan dengan efisiensi. Nah, ini adalah tabel dari bucket fill factor, ya. BFF ini ya, bukan best friend forever ya, tapi bucket fill factor, ya. Jadi tergantung dengan materialnya, ya. Jadi ini akan dikalikan nanti dengan produktivitas yang dihasilkan, ya, untuk masing-masing material tadi, ya. Kemudian waktu muat, ya, waktu muat atau loading time. Jadi semakin semakin berat, semakin dia kohesivitasnya tinggi, ya, maka dia akan semakin besar, ya, waktu yang dibutuhkan oleh si alat ini untuk melakukan pekerjaannya. Artinya produktivitasnya akan semakin rendah, ya. Semakin lepas dia akan semakin tinggi produktivitasnya, ya. Jadi karena apa? Karena waktunya lebih singkat dia akan melaksanakan pekerjaan ini tadi. Kemudian ada dumping time atau waktu buang, ya. Jadi ada dumping time. Kalau ditumpah di atas tanah, akan berbeda kalau si loadernya mengerjakannya ditumpah ke atas truk, ya. Jadi dia lebih singkat, ya, lebih kecil ini, lebih kecil waktunya, ya, dumping time-nya dibanding kalau di atas tanah. Nah, ini ada faktor penambahan dan pengurangan untuk cycle time, ya. Jadi ada kondisi tanah. Nanti akan ditambahkan atau dikurangi, ya, kondisi tanah. Jadi kalau dia berbutir campuran, kalau ada tanda plus berarti itu ditambahkan waktunya, ya. Tapi kalau dia ada tanda minus berarti itu akan jadi faktor pengurang nanti, ya. Kemudian timbunan, ya. Jadi yang faktor yang akan berpengaruh, ya, akan ditambah atau dikurangi tergantung dari timbunan, ya. Timbunannya kalau dia tingginya lebih dari 3 meter, ya, itu tidak ditambahkan, ya, waktunya tidak ditambahkan. Jadi si loadernya akan lebih mudah untuk bekerja, jadi waktunya tidak akan ditambah. Tapi kalau dia lebih kecil dari 3 meter dan pembongkaran dari truk itu akan ditambahkan waktunya, ya. Kemudian pengoperasian tetap
ya. Atau tidak tetap, ya. Kalau tetap dia kurang dari akan dikurangi, tapi kalau tidak tetap dia akan ditambahkan. Kemudian target sedikit dan target berisiko. Jadi nanti di soalnya akan ada keterangan-keterangan yang memperlihatkan kalian harus menambahkan apa saja atau mengurangi apa saja dari cycle time dari si loader, ya. Nah, ini yang Ibu katakan kemarin. Kapasitas, ya, kapasitas penuh, ya, heap atau munjung, atau struct, ya, struct atau peres. Ya, jadi kalau ini dia rata dengan kapasitas si bucket, tapi kalau munjung, ya, kalau munjung itu penuh, ya, melebihi bidang rata di atas permukaan si bucket, ya. Nah, jadi harus diperhatikan dari kapasitasnya bagaimana, ya. Nah, ini kapasitas bucket dari loader, ya. Jadi masing-masing kapasitas ada, ya. Yang di luar ini adalah heap capacity-nya, peres, ya, yang struct, ya. Yang ini adalah heap-nya, ya. Ini adalah heap-nya. Jadi yang di dalam ini, ya, heap yang sebelah kiri, struct yang kanan. Ini adalah yang meter kubik, ya. Yang di dalam kurung ini adalah yard kubik, ya, yard kubik. Jadi tergantung dengan di soal nanti dia menggunakan heap atau struct atau menggunakan satuan yang mana, ya. Jadi lihat di masing-masing tipe loader, ya. Nah, ini adalah grafik yang akan kita gunakan, ya, untuk melihat. Jadi ini hampir sama, ya, tapi beda grafik dengan yang kemarin, ya. Jadi pada saat jadi di kurva ini, ya, ada satu ABCD, ya, ABCD. Jadi tergantung loadernya menggunakan kecepatan yang bagaimana, ya, kecepatan yang bagaimana. Di grafik ini di bawah di sumbu X-nya itu adalah jarak, ya, jarak, ya. Kemudian yang di sumbu Y-nya itu adalah waktu berangkat atau kembali, ya, dalam menit. Jadi nanti masing-masing kita bisa lihat, ya, bisa lihat. Nanti kita akan tentukan dia dalam kecepatan yang mana, ya, kecepatan yang mana, ya. Jadi ada 4 grafik, ya, 4 grafik yang akan kita gunakan untuk masing-masing loader. Kemudian nanti akan kelihatan juga dia akan menggunakan kecepatan yang mana, ya. Oke, nah ini adalah contoh, ya. Jadi ini ada loader digunakan untuk memindahkan material, ya, dari timbunan setinggi 2,5 meter, ya, ke dalam truk. Kemudian material merupakan material seragam dengan rata-rata diameter kurang dari 3 mm. Ya. Loader memiliki kapasitas 1,2 loose cubic meter, ya, atau jenis loadernya 910F dengan jarak tempuh rata-rata 50 meter. Nah, di sini ditentukan waktu berputarnya 1 menit, ya. Jadi itu akan masuk ke dalam cycle time, ya. Dengan efisiensi kerja alat 50/60 dengan pengoperasian tetap. Nah, jadi kalian sudah menemukan ini, ya, beberapa clue yang akan digunakan di tabel yang tadi, ya. Tabel apakah kita akan menambah cycle time atau mengurangi cycle time, ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa produktivitas loader, ya. Oke. Nah, bucket fill factor kita lihat di yang tabel yang pertama tadi, ya. Nah, ini, ya, bucket fill factor. Apa tadi? Material seragam, ya. Material seragam. Jadi range-nya ya terserah kalian.
kalau ada range seperti ini, ya terserah Anda mau mengambil yang mana. Ya, mau mengambil batas bawah, tengah-tengah, atau di batas atasnya ya. Kemudian nih ya, material seragam ya, material seragam. Kemudian rata-rata diameter kurang dari 3 mm ke dalam truk ya. Nah, coba lihat di sini ya. Kemudian dengan timbunan ini kemudian dimasukkan akan dimasukkan ke truk ya. Kemudian pengoperasian apa tadi? Tetap ya. Pengoperasian tetap ya. Nah, jadi yang akan ditambahkan atau dikurangkan di sini adalah ini ya. Nah, faktor koreksinya ya. Nah, silakan Anda lihat di situ tadi. Kemudian dumping time-nya. Salah. Dumping time-nya mana tadi? Nah, ini ya, ditumpah ke dalam truk, ke atas tanah atau ke dalam truk. Jadi Anda akan memasukkan yang mana di sini tadi ya. Nah, jadi membaca soalnya ya harus diperhatikan. Nah, di sini dari grafik hauling time dan return time ya. Jadi ini kita lihat di sini ya. Salah. Oke ya, 910 tadi ya. 910 50 feet ya. Apa? 50 meter apa 50 feet tadi? 50 meter ya, jarak tempuhnya 50 meter ya. Maka kita lihat di sini ya, 50 meter 910 ya. Nah, jadi di sini ya 50 meter. Nah, sekitar di sini ya grafiknya jadinya ya. Nah, jadi waktunya kita akan dapatkan sekitar di sini ya. Nah, jadi 0,25 kira-kira di sini ya, karena kalau jaraknya jaraknya masih di sini ya, kira-kira akan kita gunakan di sini ya. Nah, kita dapatkan kurang lebih ya hauling time dan return time-nya kurang lebih 0,25 ya, 0,5. Nah, jadi cycle time-nya ini akan kita jumlahkan ya, akan kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan semua yang kita dapatkan tadi, yang minus ya, ini tadi yang minus ya. Jadi akan kita dapatkan cycle time-nya adalah 0,59 menit ya. Dan produktivitas ini tadi ya, sesuai dengan ini ya, yang kita berikan ya. Ini ya. Sesuai dengan rumus kita tadi ya, ukuran bucketnya ya dikalikan dengan 60 per cycle time dikali bucket fill factor dikalikan dengan efisiensi ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan ya produktivitasnya. Sehingga kita dapatkan hasil pengalinya adalah 101,69 dus kubik meter per jam. Nah, jadi produktivitas ini ya kalau kita kerjakan dengan begini, ini akan mendapatkan bahwa produktivitas si alat ini tadi ya, ini dalam waktu yang normal ya, dalam kalau kondisi normal, bukan dalam waktu normal, dalam kondisi yang normal. Nah, jadi harus diperhitungkan. Kalau dia ada gangguan ya, kalau ada gangguan berarti apa produktivitasnya? Kalau pekerjaannya terganggu ya, kalau pekerjaannya terganggu, apa yang akan terjadi dengan produktivitas ini? Ayo. Akan lebih tinggi atau lebih rendah dari 101 kalau ada gangguan? Seharusnya lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Artinya apa? Kalau kita kaitkan ke jadwal.
Kalau kita kaitkan ke jadwal, apa yang akan terjadi pada jadwal? Kalau produktivitasnya lebih rendah dari yang kita rencanakan, Mungkin keterlambatan, Bu. bisa terjadi keterlambatan ya. Jadi, nah dulu sudah pernah Ibu bahas ya kalau di manajemen proyek bahwa kalau ada keterlambatan maka supaya tidak terlambat ya, supaya tidak terlambat maka kita harus kejar keterlambatan ini tadi ya, harus dikejar keterlambatannya supaya apa? Supaya tetap on schedule. Ya, jadi kalau ada keterlambatan ya harus diperhatikan. Ya. Karena apa? Karena kalau dia ada di jalur kritis, ya, ada di jalur kritis, maka apa? Masih ingat nggak jalur kritis atau kegiatan kritis itu apa? Ayo, ada nggak dibahas di manajemen proyek? Ayo, ada yang ingat nggak? Apa itu jalur kritis? Jalur kritis itu mungkin pekerjaan yang nggak bisa dikerjain secara bersamaan, Bu. Kayak pekerjaannya itu memang agak rumit mungkin, Bu. Tidak bisa dilakukan bersamaan. Ayo yang lain mana? Ayo, nah Ibu stop share dulu kalau begitu. Ayo, ini refreshing dulu ini. Apa itu kegiatan kritis atau jalur kritis? Izin jawab, Bu. Ya. Menurut saya, Bu, jalur kritis itu rangkaian kegiatan yang terpanjang, Bu. Jadi itulah yang rangkaian yang memang harus diselesaikan agar proyek itu selesai tepat waktu. Oke, benar. Satu, terpanjang. Terus apalagi karakternya? Apalagi karakternya? Jalur kritis itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang kritis ya. Nah, apa itu kegiatan kritis itu? Udah benar, Lintang udah benar ya. Apalagi? Sudah benar itu. Ayo, yang lain tambahkan apa? Setahu saya juga, Bu, kalau kalau jalur kritis itu tuh dia nggak bisa diotak lagi, Bu, waktunya. Kalau mau diganti-gantikan, disesuaikan kondisi di lapangan, itu tuh kita harus mengubah yang bukan jalur non kritis, kegiatan-kegiatan yang bukan di jalur kritis gitu, Bu. Oke, ya saya ngerti maksudnya ya. Jadi begini, kegiatan kritis itu adalah kegiatan yang tidak boleh terlambat. Dia tidak boleh terlambat mulai atau tidak boleh terlambat selesai. Ya, jadi dia harus mulai pada waktu yang sudah ditetapkan. Tidak ada float. Nah, itu adalah kegiatan kritis. Kenapa? Kalau dia terlambat, ya, salah satu saja kegiatan ini terlambat, kegiatan selanjutnya akan jadi terlambat. Sehingga dalam satu jalur ini tadi, ya, dalam satu critical path-nya ini tadi, dia akan jadi terlambat semua. Nah, ya, jadi di situ kalian harus perhatikan di dalam kalau di lapangan ya, kalau di lapangan itu harus diperhatikan mana nih kegiatan yang kritis. Jadi kalau itu yang harus diperhatikan lebih seksama gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia terlambat, dia akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di belakangnya. Ya, kegiatan-kegiatan produktif yang ada di belakang. Oke. Nah, pekerjaan yang terbuka ya, yang seperti kita bahas ini ya, pengolahan lahan, pemadatan tanah ya. Nah, itu rentan terhadap keterlambatan akibat apa? Akibat pengaruh cuaca misalnya. Ya, apalagi seperti musim sekarang. Jadi kalau kita bekerja pada musim
Tapi ya sekarang sih nggak jelas ya musim itu ya. Kalau dulu jelas bahwa April Oktober April ya. April Oktober itu musim kemarau ya, Oktober April itu musim hujan ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah itu nggak jelas lagi ya. Jadi memang risiko si pelaksana, risiko si kontraktor itu menjadi lebih besar lagi sekarang. Karena apa? Karena faktor cuaca ini tadi, kalau di di aspek hukum ya, kalau kalian ikut etika profesi dan aspek hukum ya sekarang ya itunya ya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang membuat risiko pekerjaan menjadi tertunda, menjadi terlambat ya, menjadi terlambat. Jadi walau dengan kita sudah sudah melakukan penyelidikan, sudah mengumpulkan data yang banyak ya, tetapi kemungkinan itu tetap ada ya. Jadi yang ada di bawah tanah ya, yang risikonya itu tadi ya, yang tidak bisa unforeseeable excuse ya namanya itu. Jadi tidak bisa diperkirakan dengan tepat ya, tidak bisa diperkirakan dengan tepat. Salah dua berarti ya. Jadi si cuaca sama kondisi yang ada di bawah tanah ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke ya, ini jadi tinggal Anda lihat aja di di tabel ya, lihat di tabel di kurva. Nah, kurva tadi karena dia jaraknya tidak terlalu jauh ya, jadi range waktunya juga tidak akan terlalu berbeda gitu ya. Jadi kalian juga boleh memasukkan nilai dari hauling time dan return time ini tadi berdasarkan asumsi ya. Asal masih di dalam kurva tadi ya. Jadi jangan terlalu melenceng dari kurva. Oke. Sampai di loader ada pertanyaan? Permisi Bu. Ya. Izin Bu, yang grafik tadi gimana? Masih belum ngerti. Grafik tadi ya, gini. Nih, ya. Jadi kan 50 meter ya tadi. Yang di bawah ini coba Ibu pakai. Ya. Ini adalah jarak. Ya, jarak ya. Jarak. Nah, tadi kan 50 meter ya. 50 meter. Nah, ini kita ambil kecepatan ya, kecepatan dari si loader itu tadi antara A, B, C, D. Ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil kecepatan pertama, maka ini akan jadi 0,4. Ya. 0,4. Nah, tapi boleh juga kalian mengambil kecepatannya di B. Ya, di soal tadi diambilnya yang B. Ya, jadi ini maka diperolehlah 0,25. Ya, kecepatan kedua maju dan mundur. Jadi dia dengan kecepatan yang sama, maju dan mundurnya. Ya, dengan asumsi bahwa kecepatan yang kalian pilih ada di dalam kurva ini. Ya, jadi kalau dia ternyata waktunya kalau Anda ambil di sini jadi 50 misalnya ya, ternyata waktunya jadi 1 kan bukan salah berarti. Ya, waktunya jadi 1. Salah ya. Jadi tidak masuk ke dalam
di dalam kurva ini gitu loh. Atau misalnya pada jarak 100 ya. Pada jarak 100 ya. Pada jarak 100 ini berarti mungkin sekitar 0,5 ininya. Kecepatannya, waktunya gitu. Kita ambil aja 2 kali. Ya, tidak usah karena jarak tidak terlalu signifikan gitu ya. Sampai 100 meter. Nah, mungkin yang akan berbeda adalah kalau lebih dari 150 ya, 150. Maka ini akan ada kecepatan yang akan berbeda gitu ya. Waktu ini Anda ambil kecepatan yang B, waktu balik Anda ambil kecepatan yang C misalnya gitu. Boleh gitu ya. Nah, tapi di soal ini tadi kita ambil satu kecepatan saja pada grafik B sehingga kita dapatkan dia bolak-balik itu waktu yang dibutuhkan itu adalah 0,25 menit. Ya, tinggal dikalikan 2 saja karena tidak terlalu jauh jarak. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Yunira ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, oke, bisa dimengerti, Yunira? Berarti itu emang diasumsi ya, Bu? Boleh pilih salah satu ya, Bu? Iya, asal di dalam grafik ini ya. Ya, asal di dalam grafik ini. Jadi Anda boleh karena ini jaraknya cuma 50 meter ya kita ambil saja kecepatannya konstan di situ tadi. Ya, kecepatannya di sini yang di grafik B ya, di garis B ya, garis B sudah tinggal dikalikan 2 aja karena jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan tentang truk ya, tentang truk. Jadi sama, truk ini juga ada heat dan stroke capacity ya, heat dan stroke capacity. Jadi masing-masing truk ada kapasitasnya dan ada berat kosong dan ada berat maksimum. Jadi sama seperti kemarin ya, ada pada scraper ya. Yang di sini adalah meter kubik, yang di bawah adalah yard kubik. Kalau yang ini adalah kilogram, yang di bawah adalah pound, ya. Jadi nanti tidak usah konversi, ya. Jadi sudah ada ini. Dan ini juga kita akan menggunakan kurva kembali seperti yang kemarin. Ini ya contoh yang kemarin ya. Oke, nah sama dengan yang kemarin bahwa kita akan menghitung total resistance dulu. Ya, total resistance kita untuk setiap lintasan. Ya. Apabila total resistance-nya positif, kita gunakan yang kiri, ya, rainbow speed stability. Kalau negatif, maka kita gunakan yang kanan, yang continuous grid retarding. Ya. Penggunaannya sama dengan yang kemarin, ya. Jadi kita lihat dulu total resistennya, kemudian kita cari berat alat ditambah dengan material, ya. Kemudian nanti akan kita potongkan dengan total resistennya, kemudian tarik garis ke kurva ini, ya, kurva ini tarik garis horizontal, maka kita akan mendapatkan garis ke bawah, ya, garis vertikal ke bawah, kecepatannya berapa, gitu ya. Oke. Nah, ini jenis-jenisnya ya, 769, 771, 773, 775, ya. Jadi masing-masingnya sama dengan yang kemarin ya. Jadi ada garis K ini kalau dia kosong, ya. I ini adalah maksimal kalau dia berisi. Ya, I ya. Jadi kalian lihat saja ini kurvanya ya, kurvanya pada kosong berarti Anda gunakan yang ini ya. Kalau I kita gunakan ini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh soal ya. Jadi
digunakan truk 773 ya, 773 untuk memindahkan tanah dari Quarry A ke proyek E ya. Berat jenis tanah 1.300 kg per plus kubik meter. Kemudian kapasitas truk adalah 29 dus kubik meter. Kemudian efisiensinya 45/60, berarti ini 75% ya, 0,75. Kemudian di sini sudah diperjelas produktivitas loadernya 110 dus kubik meter per jam, waktu isi 3 menit, waktu bongkar 1,5 menit, dan load factornya adalah 0,8 ya. Ini adalah gambaran kondisi yang akan ditempuh ya, kondisi lapangan yang akan ditempuh oleh truk ya. Jadi dari A ke B, dari B ke C, C ke D, dan D ke E. Nah, sama dengan yang kemarin, kita akan menghitung waktu berangkat dan waktu kembali. Ya, jadi semuanya harus dihitung menurut lintasan ini tadi ya. Yang ditanyakan adalah berapa produktivitas truk dan berapa jumlah truk yang dibutuhkan. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, jumlah tanah yang dipindahkan. Ya, jadi 600.000 dibagi dengan 0,8 kita dapatkan 750.000 dus kubik meter ya. Berat dari alat ya, pada saat berangkat yang kita perhitungkan adalah berat alat ditambah dengan berat tanahnya ya, berat materialnya. Nah, kembali yang seperti kemarin ya, apabila batasnya kan batas maksimum ini ya, batas maksimum. Kalau dia kurang dari berat maksimum yang diperbolehkan, oke ya. Tapi kalau lebih dari situ, artinya apa? Kemarin sama dengan yang kemarin ya. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata ini ada melebihi berat maksimum? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kalau dia melebihi berat maksimum, maka apa yang harus kita lakukan? Dua kali maksudnya? Dua kali ngambil? Rasanya ibu nggak ngomong seperti itu. Ayo, ada yang bisa nambahkan? Ayo, waktu itu ibu ngomong apa? Kalau ternyata berat kosong ditambah dengan berat material, ya, melebihi dari berat maksimum, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Ayo, masa nggak ada yang ingat? Nggak ada yang ingat? Waduh. Apa yang harus kita lakukan nih? Ini 92 ya. Kalau misalnya nih, yang di sini ini bukan 77, tapi 93 misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Rasanya tadi saya suruh on cam ya kalian itu ya. Ini kok mati lagi?
Makanya kalian itu nggak ada yang ingat. Karena apa? Karena off cam, ibu ngomong apa, kalian ngapain gitu ya. Masa dari berapa ini? Orang 75. Nggak ada yang inget satupun ibu waktu itu ngomong apa 2 minggu yang lalu. Ayo. Gak ada yang ingat. Aduh. Maki, kamu ingat ya? Ibu ngomong apa kemarin? Maaf Bu, lupa Bu. Ini generasi online ini. Saya sebenarnya maunya sih offline ya. Cuma karena hari Selasa ini selalu ada meeting setelah ini, saya nggak bisa. Jadi, Permisi Bu, ya Ya. diizin jawab Bu. ya. Kalau yang ya diingat itu Bu, kemarin tuh kalau nggak salah bucketnya diganti yang lebih besar mungkin ya Bu. Oke, atau sudah benar Atau dibuang ya, Bu. atau dibuang? Yang lebihnya dibuang. Jadi begini ya. Oke, oke ya, Ibu share screen lagi ya. Yang tadi ya. Sekarang begini ya. Nah, jangan off cam lagi kalian tuh. Makanya kalau off cam mah entah tidur, entah apa, Ibu nggak ngelihat kalian ngapain gitu ya. Seperti yang tadi ya. Nah, ya. Seperti ini nih. Ya. Tadi hip itu kan berarti penuh. Ya, kapasitas penuh ini, munjung ini. Nah, kalau ternyata itu tadi melebihi kapasitas maksimumnya, maka ya kurangi muatannya. Ya, kurangi muatannya. Jadi jangan pakai hip. Ya, jangan pakai hip, tapi strap gitu. Kalau strapnya juga sudah tidak aman juga, ya kurangi lagi muatannya. Ya, jadi benar, tapi bukan dibuang bahasanya ya. Jadi tidak menggunakan kapasitas yang disyaratkan tadi. Ya. Ingat Baik, Bu. nggak nanti kalau ditanyakan ini? Ya. Jadi ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Ganti alat yang lebih besar, ya, kapasitasnya, atau kurangi muatan. Ya. Itu kan sesimpel ini sebenarnya. Nggak perlu harus harus dinyatakan, harus dipikirkan benar-benar kan? Benar nggak? Itu kan kerjaan sehari-hari gitu. Oh ya, kalau nggak muat ya udah kita kurangi muatan atau ganti gitu ya, ganti dengan alat yang lebih besar. Oke? Oke nggak ini? Kaki? Sudah ingat? Iya Bu.
Bisa, Bu. Udah kamu nih. Harusnya ya, apa ya, harus lebih kita itu ya, karena pakai online, jadi tidak, memang tidak jadi membuat kita itu konsennya tidak penuh gitu ya. Nah, tapi kalian harus ada metode ya, harus ada metode. Jadi tidak tidak lupa atau bagaimana. Nggak ada yang nyatet ini pasti. Ada yang nyatet nggak omongan Ibu ini tadi? Karena tidak ada di slide ya, tidak ada di slide. Nyatet nggak kalian? Atau ini screen recorder? Nggak ada. Jadi harus lebih care ya. Harus lebih care. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa jawab. Kalau jadi insinyur itu, nanti lulus mau jadi insinyur kan? Ya. Kalau mau jadi insinyur, ya harus berpikir secara engineer lah. Ya. Kecuali kalian nggak mau jadi engineer gitu. Ya, berpikirnya harus engineer. Jangan yang begini nggak secara manual enggak, yang kamu kerjakan secara digital juga enggak gitu. Ya. Oke. Jangan mentang-mentang puasa terus jadi nggak semangat ya. Oke, sekarang kita ini ya. Jadi kalau ternyata angka di sini melebihi dari 92.534 ini, kurangi muatan. Ini nih, heap capacity-nya. Ya, kita kurangi. Ya, heap capacity. Kalau kita bikin struct, misalnya ya, ini tadi kan ada data yang struct ya. Nah, jadi kita pakai ini. Ya, struct capacity-nya lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada yang heap capacity. Ya. Oke. Ngerti ya? Jadi ini yang kita ganti nih. Sampai dia aman. Nah, ini kebetulan aman di soal ini ya. Di soal ini kebetulan aman. Nah, kembali lagi kemarin kita dari lintasannya ya, lintasannya. Dari A ke B ya, total resistennya di sini ya. Masih ingat total resisten itu kalau nanjak dengan menurun itu akan berbeda. Ya. Jadi karena apa? Karena rolling resistance. Ya, rolling resistance dan grade resistance. Ya. Kalau nanjak ya, nanjak plus, kalau menurun jadi minus, ya. Nah, ini adalah kita tambahkan ya total resistennya. Kemudian panjang lintasannya berapa? Sehingga nanti dari grafik ya kita akan dapatkan kecepatan. Ya, dapat kecepatan. Jadi di sini total resistennya yang positif kita pakai yang continuous ya. Kemudian yang kanan kalau negatif kita pakai yang kanan ya grafiknya. Contohnya seperti yang dari A ke B. Total resistennya adalah 4%. Ya, 4%. Grafik kita tujuh tiga ya. 773. Nah, ini ya. Jadi kalau positif kita gunakan yang kiri, kalau yang negatif kita gunakan yang kanan, ya. Kita akan isi dulu ya, pakai yang berat isi ya, 77 berapa tadi? 77 sekian kilogram ya tadi ya. Kilogram atau pounds tadi? Kilogram ya, berarti 77 kilogram kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi 77. Jadi di sumbu X yang atas ya, sumbu X yang atas adalah beratnya. Ya, beratnya. Jadi 77 itu sekitar di sini, ya. Dekat
ini ya, garis ini ya, garis penuh ini. Ya, garis penuh ini 77. Kemudian kita potongkan dengan total resisten yang 4%, ya 4% ini, ya 4%. Nah, potongannya di sini, ya potongannya di sini. Kemudian kita potongkan ke tumbuh ke grafik yang ini, ya yang tidak beraturan ini, ya kita potongkan ke sini, ya ke sini. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, jadi kurang lebih di sini kita akan dapatkan 45 sekian ya, 45 km per jam, ya. Sama dengan yang kemarin, ya, sama dengan yang kemarin. Nah, ini ya. Kemudian waktunya ya tinggal dikonversikan saja ya, karena kita sudah punya data panjang lintasan dan kecepatan, maka kita bisa dapatkan waktu. Ya, sama dengan yang ini juga, ya, dengan yang ini, ya. Yang minus juga seperti itu, ya. Jadi di sini ada kurang lebih -3 ya, -3. Nah, ini ya, berarti kita pakai yang kanan, ya. Berarti kalau -3 kurang lebih di sini nih kecepatannya ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi di sini kita potongkan ya, potongkan di garis yang ini ya, di garis ini berapa tadi kilogramnya? 77 ya. Di sinilah kurang lebih ya, 77 di sini. Kurang lebih, kemudian kita potongkan garis tadi 3% kurang lebih di sini ya. Kemudian kita tarik garis horizontal ke kurva yang begini ya, kurva yang tidak beraturan ini, sehingga kurang lebih kita dapatkan kecepatannya adalah 65 ya, 65. Dan ini sudah maksimum 65 kecepatan itu ya. Jadi nggak boleh kendaraan berat itu. Jadi hampir semua ya, hampir semua kecepatan itu ya 65. Nah, ya. Nah, kalau yang ini 775 maksimumnya malah ada di sini sepertinya. Ya. Di 50 malah kecepatannya. Ya. Jadi nggak boleh ngebut-ngebut kendaraan berat itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi kita totalkan. Ya, totalkan. Oke, sampai sini mengerti? Ya. Kemudian jangan lupa menghitung waktu kembali. Ya, jadi jangan waktu berangkat aja dihitung. Waktu kembalinya juga harus dihitung. Apa yang berbeda pada saat waktu kembali? Apa yang membedakan perhitungan kita dengan waktu kembali? Waktu berangkat, apa? Apa yang membedakan kita menghitung waktu berangkat dengan waktu kembali? Beban yang diangkut ya, Bu? Oke, beban yang diangkut. Kemudian apa lagi? Beban yang diangkut berbeda. Kemudian apa lagi yang berbeda tuh? Lintasannya sama nggak? Lintasannya sama nggak? Terus apa lagi tuh yang berbeda? Apa yang berbeda nih? Kecepatannya lebih cepat. Ya, benar. Kemudian apa lagi tuh yang berbeda? Muhammad Deni Saputra. Coba. Apa yang berbeda tuh? Waktu berangkat sama waktu kembali. Apa? Kecepatannya tadi ya, Bu? Iya, kecepatan udah. Terus apa Oh, lagi iya. tuh yang berbeda?
Waktunya, Bu. Ya, waktu. Terus ada lagi? Apa yang membedakan itu? Hmm, mungkin cuman itu. I- Indri, Yang lain. Indri Latifa. Beratnya, Bu. Beratnya, ya. Karena apa? Karena tidak ada material. Yang lain, ada lagi yang berbeda. Apa yang berbeda dari waktu berangkat dengan waktu kembali? Jarak pandang ya, Bu. Kan misalnya kalau berangkat itu pagi, kembali malam atau sore itu kan pasti lebih bagus pas pagi, Bu. Penglihatannya, Bu. Oke. Ada lagi yang dari data ini aja. Yang berbeda itu apa? Dari data yang ini, ya. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda pada saat ini? Hmm? Oh ya, oke. Jadi kita si alat beratnya akan menempuh lintasan yang berbeda. Ya, lintasannya sama, ya, tetapi total resistance yang akan kita peroleh bisa jadi berbeda. Ya, bisa jadi berbeda. Jadi, nah, ya, jadi kalau tadi lintasannya kan begini ya. A, B, C, D, E. Ya. Pada saat kembali E, D, C, B, A. Artinya total resistennya mungkin akan terjadi perbedaan. Nah, beda kan ya? Nah, jadi jangan pakai total resistance yang tadi. Walaupun lintasannya sama. Kecuali itu datar semua ya. Kalau datar semua ya bisa jadi total resistance-nya sama. Tapi kalau ada menanjak dan menurun pada saat kita kembali itu mungkin akan berbeda. Ya, karena apa? Total resistance-nya berbeda. Ya, yang tadinya menanjak jadi menurun, yang menurun jadi nanjak. Jadi kemungkinan kita menggunakan apa namanya grafiknya, ya menggunakan grafik yang berbeda. Oke, sama ya. Ini dengan yang terdahulu ya. Lintasannya seperti apa ya. Nah, sehingga waktu siklusnya kita akan tambahkan ya. Waktu siklusnya yang tadi ada di soal 3 dan 1,5. Dan di sini yang waktu dia memuat ya, waktu memuat ini kita tambahkan waktu berangkat dan waktu kembali ya. Sehingga totalnya adalah ini ya. Nah, produktivitas truk ya, ini akan tadi ya. Jadi kalau tadi hitnya, kapasitinya kita ganti ya, 29 ini kita ganti. Kalau ternyata tadi terlalu over ya, over capacity, maka ini jangan 29 kita pakai ya. Kita ganti kapasitasnya sesuai dengan strut misalnya. Ya. Nah, ini akan kita dapatkan 9,59 dus kubik meter per jam. Ya. Nah, untuk truknya kita akan membagi ya produktivitas loader dibagi dengan produktivitas truk. Ya. Sehingga truknya kurang lebih jumlahnya adalah 12. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, selesai ya. Materi Ibu hari ini selesai. Ya, jadi nanti minggu depan Bu Betty yang akan masuk. Oke. Silahkan dihubungi ke Bu Betty ya, silahkan
beliau yang akan melanjutkan materinya untuk minggu depan sampai UAS ya. Nanti Ibu ngasih satu soal, satu tugas aja lagi ya. Saya lupa masukannya minggu lalu karena e-learningnya error, nggak bisa diakses. Bisa diakses tapi lemot sekali ya. Jadi nanti akan Ibu tambahkan tugas ya, satu di yang materi Ibu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu kira cukup ya sampai sekian ya. Silakan nanti dihubungi Bu Betty-nya ya. Nanti Ibu juga konfirmasi ke beliau ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih ya. Selamat puasa, selamat nanti mau ujian ya. Oke. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.